Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam limpahan rahmat karunia-Nya. Pagi menjelang siang hari ini Allah anugerahkan kita umur yang panjang, badan yang sehat. Dari berbagai tempat kita datang ke tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan setiap langkahan kaki dan ayunan tangan kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan tentunya dengan senantiasa bersalawat kepada beliau, kita termasuk di antara bagian orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Ibu yang berbahagia, tapi nak dipanggil ibu masih muda-muda semua, ukuran anak-anak saya. Hari ini kita akan berbicara tentang perempuan idaman atau wanita yang solehah. Mengapa demikian? Karena sudah menjadi kodratnya seseorang bahwa ia ingin memiliki pasangan, dan mereka tidak hanya ingin memiliki pasangan biasa, pasti mereka ingin mendapatkan pasangan istimewa. Namun demikian, di balik apa yang kita lihat hari ini, kalau kita pergilah ke pengadilan agama yang ada di Jalan Parit Indah, maka kita akan melihat pemandangan di situ seperti pasar. Satu di antara kasus yang paling banyak adalah proses perceraian, selain ada namanya kasus PHW atau pembagian harta warisan. Nah, ibu yang berbahagia, maka dikatakan oleh Kementerian Agama hampir 20% dari hasil pernikahan itu selalu berakhir dengan perceraian. Di antara proses perceraian itu mungkin banyak faktor, tapi tidak bisa dielakkan bahwa faktor yang paling banyak hari ini adalah perselingkuhan. Ada di antara kasus pernikahan itu baru kadang-kadang berusia 6 bulan. Tapi maaf, selalu akan ditanyakan. Kalaulah saya ditanya, selalu saya pertanyakan, apakah antum dulu dijodohkan atau cari sendiri? Dia mengatakan, ini dapat COD Pak Ustaz. COD rupanya. Sudah COD, mengapa demikian? Tidak cinta. Maaf cerita, kalau bahasa kitanya atau bahasa anak mudanya, selalu dipertanyakan berapa lama kalian pacaran. Kalau mungkin ta'aruf terkesannya kan bagus. Dia katakan kami pacaran 4 tahun, kok menikahnya cuma 6 bulan. Dia katakan tidak lagi ada kecocokan dan tidak ada rasa cinta. Itulah masalah yang paling berat hari ini dihadapi oleh umat Islam. Karena setiap kali ada perceraian, pasti akan menimbulkan keretakan yang sulit untuk diperbaiki sekali lagi. Bukankah dari awal selalu kita katakan, ketika orang menikah selalu akan disampaikan, mudah-mudahan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kadang-kadang jauh panggang dari api. Mengapa demikian? Karena titik tolak yang berbeda, maka sesungguhnya hasilnya pun akan berbeda. Maka kalau pondasi awalnya tidak dibangun dengan agama yang baik, maka luar biasa. Berkacalah kita kepada orang-orang tua, kakek-kakek kita dahulu. Tidak pernah mereka bertemu sebelumnya, kemudian dijodohkan, tapi bisa awet sampai anak cucu. Bahkan maaf, dari sisi ekonomi pun mereka biasa-biasa saja. Tapi ketika hari ini ada pertemuan, bagaimana keluargamu? Saya sudah cerai. Apa masalahnya? Bermacam-macam. Salah satu aspek yang tidak bisa kita elakkan hari ini, dampak negatif dari proses yang namanya teknologi, yakni handphone hari ini. Maka ibu yang berbahagia, kalau kita lihat apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah seperti diungkapkan oleh Abdullah bin Amr, ketika dia katakan apa yang diungkapkan oleh Rasulullah, ad-dunya mataun. Dunia itu perhiasan, karena sesungguhnya dunia itu nikmat. Tapi ketika kita dapat, belum tentu kita menyenangkan. Anda dikasih emas, Anda simpan di tempat yang baik, tapi pada saatnya juga menyusahkan. Ingin dijual repot, dipakai nggak mungkin. Atau mungkin kita pergi ke tempat-tempat yang mungkin menurut orang viral, kemudian datang, sampai di situ biasa-biasa saja. Ada yang lagi viral di Kampar itu, Heverland ya, apa nama itu? Sampai di situ biasa-biasa aja. Karena sesuatu yang mungkin kita dengar, sampai di situ setelah dilihat biasa saja. Perhiasan, rumah yang bagus, orang ingin punya kendaraan, begitu dapat, biasa saja. Segala sesuatu, tapi di antara sebuah keinginan ataupun perhiasan yang paling indah, selalu katakan oleh Rasulullah, al-mar'atus salihah, yakni perempuan-perempuan yang baik. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya dari seorang perempuanlah akan lahir generasi yang elok. Saya tadi parkir melihat mobil putih itu, di truk itu.
Ada tulisannya yang indah. Apa dikatakan? Bukan saya yang hebat, tapi doa ibu saya dan istri saya. Coba lihat di mobil truk yang putih itu. Saya perhatikan, loh, siapa yang punya mobil? Entah yang punya mobil buat, entah supirnya, nggak tahu juga tuh. Tapi tulisannya indah loh. Artinya apa? Begitu hebatnya. Bukankah Rasulullah melalui Umar bin Khattab pernah mengatakan, ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'? Bukankah Rasulullah pernah mengatakan kepada Umar bin Khattab, ya Umar, mau ndak aku tunjukkan kepadamu apa sesungguhnya investasi yang terindah bagi seorang laki-laki? Ketika itu Rasulullah mengatakan, al-mar'atus solehah, adalah perempuan-perempuan yang soleh, istri-istri yang elok. Baru setelah itu Rasulullah katakan, idza nadhara ilaiha sarruhu, apabila kita memandang kepadanya indah untuk dipandang. Sehingga maaf, istri-istri yang baik akan menjaga mata suaminya dari perempuan-perempuan yang elok. Orang perempuan yang banyak di jalanan, yang ada di media sosial, tidak akan dilihatnya. Karena maaf ceritanya, tidak ada perempuan yang paling baik di mata suami itu kecuali istrinya. Wa iza amara atadhu, dan apabila dia diperintahkan, maka maaf dia mentaatinya. Artinya ada istri yang begitu taat, walaupun mungkin maaf pada saat tertentu pasti yang namanya rumah tangga pasti ada masalah. Nggak ada rumah tangga yang hanya mulus sejadi jalan tol. Jalan tol aja mulus ada masalahnya. Apalagi rumah tangga. Tapi ketika seorang perempuan yang elok, maka itulah yang luar biasa. Dan hari ini itulah yang paling kita sulit untuk mencarinya. Anak saya seusia antun lah. Anak saya cuma 3, laki-laki 2, perempuan 1. Belum satu pun menikah. Yang besar saya katakan, bang, apa pak, carilah istri. Di mana carinya pak? Itu Tokopedia banyak itu. Di mana itu? Bilang, karena memang nggak pernah, dia nggak akan pernah cerita. Dikatakan datang. Kalau memang ada wanita, bilang sama papa. Nanti papa lamar. Oke dah pak. Nanti kalau dia mahal orang Melayu, lihat aja waktu promonya kapan gitu. Kita lamar waktu promo. Karena memang saya gitu sama anak-anak saya. Anak-anak saya yang penting dia baik, keluarganya baik, datang selesai. Subhanallah. Karena saya katakan, kewajiban orang tua itu kan banyak. Mencari istri, memberikan nama anak. Yang tidak kalah penting mencarikan jodoh. Ketika dia dapat, karena maaf, anak saya yang paling bungsu sekarang di IPB, usianya 18 tahun. Yang setelah itu udah bekerja, tapi entah, nggak tahu, entah suka gimana, nggak tahu lah gitu. Tapi itulah sebuah kehidupan. Saya katakan maaf, carilah pasangan yang baik. Subhanallah. Karena nggak saya, maaf, anak saya entah kufur, entah gimana, nggak pernah lihat bawa orang datang ke rumah pun tidak, dia cerita pun tidak. Jangankan sama saya, sama ibunya, dia nggak mau cerita. Mengapa? Karena maaf, akan bahagia ketika orang tua melihat anaknya bersanding dan wanita yang diinginkan oleh orang tuanya sama persis dengan apa yang diharapkan oleh anaknya. Maka subhanallah, tapi hari ini apa yang terjadi? Orang kan lebih mabuk dengan keadaan fisik. Berapa banyak hari ini ada berbagai pusat-pusat kecantikan yang maaf melenturkan, yang tegang, menegangkan, yang lentur. Dengan apa skincare-nya yang luar biasa. Apalagi, Masya Allah, ke rumah kalau ada COD, pasti bapaknya yang bayar. Ini apa nih? Ini biasalah pak. Papa nggak tahu. Ini wanita, kami ini anak gadis nih pak. Ini perlu perawatan. Entahlah nak. Kan sebuah proses. Gitu. Tambahkan dikatakan apa sifat wanita yang akan menjadi idaman itu? Yang pertama, memiliki agama yang bagus. Nggak ada yang bisa menyelamatkan kita hari ini kecuali agama. Kalau dunia yang kita kejar, maaf, dia seperti fakta morgana. Jauh seperti air, tapi dekat cuma bayangan yang tidak bernilai. Subhanallah. Ada orang mengatakan, enak ya punya rumah 3 tingkat. Ya, saya juga bingung nengok orang punya rumah 3 tingkat. Itu kalau kotor gimana nyapunya gitu. Nyapunya aja bingung, pajaknya lagi. Subhanallah. Nggak punya apa-apa loh. Nggak punya keinginan saja. Punya kebun yang luas. Memang mesti kita punya kaya. Tapi ingat, tidak ada orang yang lebih baik mendapatkan pasangan kecuali dia memiliki agama yang bagus. Itulah sesungguhnya sifat wanita yang pertama yang idaman. Tapi maaf, kadang-kadang pasangan kita tidak sesuai dengan yang harapkan. Bukankah ada laki, Pak Ustadz, carikan saya jodoh Pak Ustadz. Apa? Yang perempuan yang hafal 10 juz. Kamu hafalnya berapa? Iqra aja belum tamat-tamat. Gimana pula dapat pasangan? Nanti yang jadi imamnya terbalik. Subhanallah. Tapi memang ibu-ibu yang berbahagia, mana yang lebih cepat menghafal Al-Quran? Perempuan, laki-laki? Perempuan.
perempuan. Anak saya usia berapa itu hafal dia 30 juz, dan itu yang membawa dia ke tempat kuliahnya yang lebih bagus. Adiknya yang laki-laki cuma yang sekarang di IPB itu 18 juz. Jauh-jauh dari Riau jadi gori masjid dia di Bandung, di Bogor. Jadi gori masjid jalan. Nggak apa-apa, minimal biaya kos kau enggak papa bayar. Kan itu yuk. Jadi imam masjid ya. Subhanallah. Maka ibu yang berbahagia. Tapi saya tengok perempuan itu cepat hafalan Al-Qurannya. Hampir saya temukan rumah-rumah tahfiz, biasanya perempuan lebih cepat. Dan saya senang karena perempuan itu nanti punya waktu lebih banyak dengan anaknya, dan dia bisa menularkan, mengajarkan apa yang dia pahami terhadap anaknya. Walaupun pada prinsipnya yang kita butuhkan itu laki-laki loh. Karena yang akan menjadi imam laki-laki. Maka subhanallah, ketika dikatakan seorang wanita yang melakukan kesyirikan dengan budaya-budaya yang hari ini luar biasa, kemudian tak memiliki beban agama, tidak memiliki pemahaman agama, bagaimana dia akan menjadi ibu idaman bagi anak-anaknya? Karena maaf, kalau anak yang salah ya Bu, di rumah itu yang menegur selalu ibu. Dan ibu itu ngomongnya 7 kali kayak orang tawab loh. Dari dapur ke ruang tamu, sambil nyapu marah juga, sambil makan marah juga, sambil nyuci marah. Saya kalau sedang marah, istri saya tengok, gasak sama kalian. Saya kira, pokoknya jangan ditegur. Nanti kalau awak tegur, awak pula kena marah. Papa ni ikut membantu anak. Udah, kalau pokoknya dia marah, subhanallah, 3 hari masih itu aja diulang-ulang tuh. Saya tengok agak kata-kata, anak itu lari-lari. Karena memang ibunya. Sampai saya katakan, nak, ibumu itu hari ini marah dan kamu akan mungkin tak senang. Tapi begitu kami tidak ada, kalian baru menginginkan, oh rupanya dimarahin ibu itu paling enak. Kalau ibu nggak ada, siapa yang mau marahin Bu? Dan marah ibu itu mungkin hari ini cerewet, makin cerewet ibu itu makin bagus. Subhanallah, pokoknya mau tidur kok nggak habis-habis pakai episode marahnya ya. Besok 3 hari diulang lagi, sudah seminggu diulang lagi. Itulah nikmatnya dimarahin. Masya Allah. Maka istri yang baik, maka ketika cari pasangan, apa yang diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah, tankihul mar'ah li arba', nikahilah wanita itu karena 4. Atau sebaliknya, mafhum mukhalafahnya, ketika seorang perempuan mencari, juga yang dicarinya laki-laki yang beragama. Mengapa? Maka dulu dikatakan, ada seorang sahabat datang kepada sahabat yang lain. Saya dulu menikah, tapi saya tidak pernah menemukan kebahagiaan. Apa kata sahabat? Bukankah engkau menikah dengannya karena engkau berharapkan hartanya? Maka orang yang menikah karena harta, maka dia akan dimiskinkan. Barang siapa yang menikah karena ingin mendapatkan kemuliaan, tapi dia akan dihinakan. Tapi kata ulama, barang siapa yang menikah karena agamanya, maka Allah akan memberikan dia harta, kemudian Allah akan memuliakan dia. Berapa banyak ibu orang yang hari ini, aduh, itu kan harta warisannya banyak. Atau maaf, dia keturunan siapa, nasabnya bagus, nggak salah. Tapi ketika dikatakan lidiniha, karena agamanya bagus, maka wanita idaman yang pertama mengerti dia tentang agama, sehingga dengan agama itu dia akan bisa menghidupkan anak-anaknya. Di luaran sana, berapa banyak orang hari ini maaf nggak mengerti dengan agamanya. Anak-anak tidak terurus, kadang-kadang maaf anak tidak mengaji, ibu nggak bisa membaca Al-Quran, ditularkan kebodohan itu kepada anak-anaknya Bu. Subhanallah, nggak pernah sudah tak berilmu, kemudian maaf agamanya nggak begitu bagus, nggak memiliki adab, selesai. Maaf, ini mudah-mudahan nanti yang belum menikah dapat mertua yang baik. Tapi Bu, maaf, kami yang tua-tua ini, anak-anak sekarang dia nggak ngerti bahasa sindiran. Datang ke rumah mertua, bawa goreng. Apa kata mertua? Aduh, kok sibuk-sibuk sekali, besok nggak dibawa. Memang nggak dibawanya lagi Bu. Ibu-ibu itu bahasanya bahasa majasi, kiasan kata orang Indonesia. Majas bahasa Arabnya. Dia bahasa, bukan ibu itu melarang, kan cuma bentuknya penghormatan. Ada orang Minang nggak di sini? Orang Minang itu ada bahasanya, penghormatannya. Bajalan, babuah bati, malenggang, babuah tangan. Coba lihat. Artinya, orang kalau pergi ke mana-mana itu ada oleh-oleh yang dibawa. Hadiah. Bahasa Arabnya, kalau bahasa hadisnya, tahaddu wa tahabbu. Seringlah kamu memberikan hadiah, maka akan ada rasa cinta.
Bak kecek orang Minang itu, mengapa kok membawa oleh-oleh datang ke rumah orang? Palapeh tanya apa buka pintu. Artinya begitu dia buka, ada apa? Oh ini bu pisang. Bukan ditanya assalamualaikum waalaikumsalam, apa kabar? Ini pisang deh, kok sibuk-sibuk. Sebenarnya kan maaf, pisang itu nanti didekatkan juga kepada tamu yang datang. Tapi begitulah orang beradab. Hari ini Masya Allah, banyak ibu-ibu yang konsultasi. Apa masalahnya? Minantunya nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Subhanallah, pemalas Pak Ustaz, tidurnya sampai siang. Begitu makan, awak yang masak, inyo makan dulu Pak Ustaz. Awak bilang, kok enak ya makan ibu? Ya enak masakan ibu. Ibu tuh sebenarnya ngomong, kau pamale gitu loh. Subhanallah, anak-anak sekarang nggak ngerti bahasa itu loh. Bahasa sindiran tuh nggak paham. Datang mertua, enak kali ya masakan kamu. Iya bu, saya beli nanti. Kalau ibu pulang beli aja situ. La ilaha illallah. Apa kata mertua, awak ini yang nak dibungkus disuruh pula beli. Nah bahasanya itu. Tapi kalau dia mengerti agama, nggak risau dia. Maaf cerita, seandainya dia mendapatkan pasangan yang mungkin maaf agamanya tak seelok dengan dia, itu memiliki kesempatan dia untuk berdakwah, dan itu akan lebih baik ketika dia bisa menjadi guru atau mentor bagi suaminya. Tinggal ajak suaminya, yuk pak sholat, yuk pak begini, ayo sedekah. Masya Allah, itu kalau luar biasa. Karena saya yakin di luar sana seluruh laki-laki pasti mengharapkan mendapatkan pasangan yang bisa berkomunikasi dengan baik, yang bisa saling berbagi, menutup dari seluruh kekurangan. Maka ibu-ibu datang, apalagi ke masjid. Nabi itu mengatakan, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimahu." Tidaklah seseorang yang meninggalkan rumahnya datang ke masjid, enggak ada keinginan kecuali untuk menuntut ilmu yang baik, au yu'allimahu, atau dia mengajarkan apa yang Allah katakan. Allah akan memberikan dia pahala seperti orang menunaikan ibadah haji. Haji memang hari ini sulit, tapi subhanallah. Maka ibu yang berbahagia, dapat suami yang soleh, ekonominya dijusuk. Maaf, pengalaman dari saya menikah waktu kuliah dulu, itulah masalahnya. Mengapa kok masuk kuliah Pak Ustaz? Ya gimana lagi? Jodohnya waktu kuliah, nanti jangan setelah kuliah nggak dapat jodoh, itulah alasan. Waktu itu ada kerja, gimana saya kerja, saya masih kuliah. Tapi Allah takdirkan, seluruhnya kan melalui proses bu. Saya yakin Allah tuh yang maha pemberikan rezeki, bukan pekerjaan yang menghasilkan uang. Uang itu hanya sarana ikhtiar. Ketika kita berjodoh, Allah berikan tempat, subhanallah, asalkan tidak ada gengsi, kita jalani hidup, Allah akan memberikan yang terbaik. Maka kalau ada hari ini jodoh, tetapi memang maaf, sebuah kesalahan orang tua hari ini, ketika datang orang melamar, pertanyaan pertama, apa pekerjaan? Betul, butuh pekerjaan, iya. Tapi perlu tekad. Subhanallah. Tapi kalau diam diri saja, ya nggak bisa. Subhanallah. Maka beragama yang baik, beragama yang betul, dengan jangan pula salah guru. Nanti pergi pula ke Mama Gufron. Dah pacau pula kita. Ngomongnya sama semut pula nanti. Alahli makoli, brokoli di atas kuali. Ada juga. Nah yang kedua apa? Perempuan yang baik, wanita idaman itu adalah yang selalu menjaga aurat. Seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali muka dan telapak tangannya. Maka subhanallah, dan dia tidak boleh memperlihatkan kecuali kepada mahram. Mahram ada yang terbatas, ada yang tidak. Yang mahram itu orang yang tidak menikahi, yang haram untuk menikahinya. Maka aurat. Subhanallah. Hari ini kan maaf, apa yang dikatakan oleh hadis itu sinfani. Lam arahuma, ada dua golongan yang mereka kata Rasulullah tidak pernah saya melihatnya, yakni orang yang berpakaian tapi telanjang. Inilah yang sulit kita hadapi hari ini, karena maaf kalau model yang nggak akan pernah berhenti. Berapa banyak hari ini luar biasa, masya Allah. Kadang-kadang sulit untuk diungkapkan, tapi itulah sebuah kenyataan. Tapi kalau dia tutup auratnya, yang penting seluruhnya kecuali muka atau telapak tangan, selesai. Walaupun maaf kadang-kadang memang ada pekerjaan yang menuntun kita untuk itu. Ada orang-orang di tempat tertentu, tapi paling tidak dia tidak memperlihatkan. Maka dalam bahasa Melayu tidak disebut dengan busana, tetapi selalu disebut dengan pakaian. Mengapa? Pakaian itu yang menutup aib dan malu. Maka maaf, untuk menentukan orang budaya, tengok dari ciri pakaiannya. Coba lihat orang budaya. Saya bawa kepada orang Melayu, kebetulan saya orang Riau. Apa dikatakan? Orang Melayu laki-laki saja tersopan santun, bu.
Ketika dia berbusana Melayu, bajunya baju Melayu, pakaiannya Melayu, setelah itu ditutup dengan kain songketnya. Kain songket juga akan ada batasnya. Ada yang di bawah lutut bagi orang yang sudah menikah, ada yang di atas lutut bagi lajang. Ada yang namanya selempang bagi wanita, yang kiri bagi nenek-nenek, yang bagi lajang, yang sebelah kanan bagi mereka yang masih single. Itu diajarkan loh, sehingga nggak mungkin terlihat karena memang busananya itu ditutup dengan rapat. Laki-laki saja ada batasan auratnya, apalagi perempuan yang disuruh tutupkan di luar. Masalah di rumah itu urusan kita lah. Yang terbalik sekarang ketika orang keluar rumah. Ketika keluar rumah begitu bentuknya. Di dalam rumah pakai daster dah koyak-koyak. Subhanallah. Koyak dari muka sampai belakang. Karena dicakar kucing tiap hari aja. Subhanallah. Keluar. Masya Allah. Luar biasa. Tapi maaf, makan model hari ini keluar biasa. Model tidak pernah dibicarakan dalam Islam. Yang penting dia memenuhi standar syariah. Tertutup auratnya dan tidak membentuk tubuh. Kemudian tidak membuat penampilan yang agak aneh dari yang lain sehingga mendapatkan perhatian. Nah itu sudah selesai. Mau apapun bentuk modelnya terserahlah. Orang Timur Tengah beda, orang Indonesia beda. Apalagi di Indonesia ini koleksinya dengan budaya yang begitu banyak. Pakaian daerah yang bermacam-macam. Tapi itu yang kita lihat, ada orang mengaku dia berbusana muslimah, tapi kadang-kadang maaf, dia tidak syar'i. Mengapa? Karena pakaian itu melekat di tubuhnya, sehingga maaf, seluruh bentuk auratnya terlihat. Maka inilah yang dijaga. Maka subhanallah, laki-laki yang jahat pun hari ini ingin melihat anak keturunannya menjadi anak, walaupun kada suami. Seorang ibu ketika itu datang ke rumahnya, dia menjadi masalah, karena suaminya tidak merasa nyaman kalau istrinya berjilbab. Alasannya cuma satu, kamu ini kan belum tua. Kebetulan bapak tuh orang Jakarta, kerja di Pekanbaru, dekat rumah kami di Rumbai. Mungkin kehidupan Jakarta mempengaruhi. Yang tidak enaknya, anak-anak kan dimasukkan sekolah di Rumbai. Sekolah Islam yang bagus. Tentu mau tak mau anak pakai jilbab. Tapi ibu setiap kali ngantar ke sekolah, celana pendek, begitulah bentuknya. Semua anaknya malu. Akhirnya anaknya bilang, Mama tuh coba lihat orang lain. Alangkah lebih baiknya kalau mama juga ngantarkan kami seperti ibu-ibu yang lain, pakai jilbab lah, pakai pakaian yang agak sopan lah. Kalau Islami betul mungkin belum bisa. Dia katakan agak sopan. Akhirnya anak terbiasa. Tapi kan nggak bisa diterima oleh suami. Alasannya, kamu kok terlampau tua sih. Apalagi ibu itu sibuk dengan urusan bisnisnya yang berkenaan dengan salon. Sang suami sibuk pula dia dengan alat-alat yang lain. Sehingga kadang-kadang terjadi kontra antara suami dengan istri. Begitu dia tinggal di Rumbai, dia berjilbab karena malu sama tetangga. Tapi begitu dia akan keluar ke mall, apalagi pulang kampung ke Jakarta, seluruhnya akan seperti orang-orang tinggal di tepi pantai. Yang kasihan anak-anak ini yang sudah dididik oleh gurunya, hilang seluruh pendidikan karena ambisi orang tua. Sekarang tinggal di Jakarta, sering kadang-kadang dia me-WA anak-anaknya, anak saya Pak Ustadz di ini. Aduh, kemarin dia enak senawiyahnya di sini di Pekanbaru, terbinah dengan baik, begitu pulang ke Jakarta yang kembali kepada habitat. Maka bersyukurlah ibu-ibu, maaf, di Riau ini kita lebih nyaman nampaknya berbusana dan ini didukung. Pergi kita maaf ke negeri kita sebelah, ada Batam, ada Tanjung Pinang, lebih enak tinggal di Pekanbaru. Itu negeri, maaf dalam tanda kutip selalu mengatakan Melayu, tapi mana busana muslimah yang paling baik di mana? Lebih baik di sini loh, Bu. Enak. Orang Pekanbaru itu sederhana, masya Allah, elegan, nggak banyak model-model. Subhanallah, nyaman tinggal di Pekanbaru. Di mana-mana, maaf kalau ada di kantor, orang tak pakai busana muslimah merasa dan orang memandangnya sedikit beda dengan yang lain. Berbeda ke tempat di sana. Maka dukungan ini perlu kita lakukan. Nah, yang berikutnya apa? Istri atau perempuan yang baik, mereka yang betah untuk tinggal di rumah. Wa qarna fi buyutikunna, dan hendaklah mereka senantiasa nyaman untuk tinggal di rumah. Wala tabarrajna tabarrajal jahiliyah, dan janganlah mereka bertabarrut atau menyerupai orang-orang jahiliyah. Apa orang-orang jahiliyah dulu? Orang-orang jahiliyah itu lebih banyak perempuannya di luar. Walaupun maaf, antunna hari ini nggak bisa mengelakkan ada aktivitas yang tidak bisa dilepaskan.
Salah satu peran wanita yang paling banyak hari ini mengajar, Bu. Di mana-mana hari ini guru itu mayoritasnya adalah perempuan. Bahkan di kantor-kantor hari ini perempuan. Saya hari itu diberikan kesempatan untuk ceramah di sebuah perusahaan orang luar. Kemudian dia menggali minyak di Indonesia. Kemudian dia katakan, Pak Ustadz, kami sekarang meminta tenaga perempuan untuk lebih banyak di kantor. Saya katakan, berapa tenaga kerja antum? Kami di Indonesia itu ada 12.000 orang, Pak Ustadz. Bergerak dari berbagai bidang, tapi ada yang di kantor. Tapi kalau di lapangan itu karena menggali minyak itu semuanya laki-laki. Tapi tuntutan dari pemerintah supaya diperbanyak wanita. Kan aneh juga. Nah, dia kata, selama ini di kantor baru 2, Pak Ustadz. Ini harus ditambah 8. Karena ada tuntutan bahwa perempuan minimal 30%. Kok begitu, Pak? Nggak tahu juga, kami ngikut. Lah ini tuntut. Sekarang 2, Pak Ustadz. Oh ya gitu. Cuma kan yang kami minta tidak sesuai dengan klasifikasinya. Maka ini yang sulit. Masya Allah. Ini kan sebenarnya Pak Ustadz, ini kan berkenaan dengan teknologi yang berat-berat. Ada mengebor minyak, ada begini. Harusnya memang ada. Tapi undang-undang itu yang menuntut. Tapi kalau ibu-ibu, perempuan menjadi guru, itu luar biasa. Walaupun maaf kalau kita bertanya, siapa guru yang paling baik? Di zaman dulu sampai sekarang adalah laki-laki. Siapa yang bisa mendidik dengan baik menjadi anak yang bernama Ismail kalau bukan ayahnya yang bernama Ibrahim? Antum coba lihat, siapa yang paling banyak mendoakan anak-anaknya dalam Al-Quran menjadi orang soleh? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Enggak, bapak-bapak. Maka ada orang mengatakan doa ibu lebih kabul, Pak Ustadz, dari tanah bapak. Enggak ada dalilnya, Bu. Tapi kalau Al-Quran mengatakan, lihat apa kata doa Ibrahim. Rabbi Ibrahim mengatakan, jadikan anak-anak saya anak yang soleh. Nabi Zakaria juga mengatakan, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Apa kata Nabi Zakaria? Ya Allah, berikan saya anak keturunan zuriyah thayyib. Thayyib itu baik. Tapi kalau ada thayyib tidak pulang 3 kali lebaran, itu thayyib lain tuh, Bu. Dia katakan, thayyibah, berikan kami anak yang bagus dari sisimu ya Allah. Itu Nabi Zakaria. Kalau Nabi Ibrahim juga demikian. Ya Allah, berikan kami anak keturunan yang soleh. Ibadur Rahman juga demikian doanya di dalam Al-Quran, yang selalu meminta anak-anak menjadi qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imamah. Seluruh, Bu. Maka maaf kalau Al-Quran cerita doa, cerita dialog, cerita harapan, banyak di dalam Al-Quran. Ada ulama tafsir mengatakan 17 kali dialog antara orang tua dengan anak, dan 14 kali adalah laki-laki. 2 kali adalah kedua orang tuanya, dan sekali adalah ibunya. Artinya ayah itu memberikan peran. Tapi peran itu hari ini, entah kondisinya, dia berbalik. Siapa yang memberikan peran mendidik anak yang paling banyak hari ini adalah ibu. Maka bersyukur kalau antum masih punya ibu, punya ayah. Ada yang diharapkan, nggak ada salahnya telepon ayah. Saya nggak tahu ibu-ibu yang sudah punya anak, adakah anak-anak yang akrab dengan ayah atau tidak. Saya kebetulan maaf, anak-anak saya dekat dengan saya. Kami bagi 2. Yang 2 jadi anak ibu, yang 1 anak ibu, 1 anak ayah. Apalagi yang perempuan itu, yang di Padang itu, kalau sedikit-sedikit, Masya Allah, begini-begini Pak, gini-gini, udah tenang, Masya Allah. Jadi maaf, saya seorang ayah selalu nasihati anak. Tapi kalau anak-anak sekarang kan mabuk, kalau diingati dia langsung lari, tinggalkan kita, pindah ke kamar. Kalau minta duit, baru dia dekat-dekat kita. Muter-muter itu, dicari uban. Mana uban papa ya? Sudah cari uban, buat kopi Pak. Iya nak, buat kopi Pak, minta duit. Ujung-ujungnya duit. Subhanallah. Tapi kalau dia, Pak, saya kuliah ujian hari ini, Pak, saya ada kerjaan diri. Doakan ya Pak. Doakan, Bu. Apalagi anak-anak, Masya Allah, dia dekat dengan ayahnya, itu luar biasa. Karena maaf, ayah itu mengerti. Pertanyaan ulama dulu, mengapa kok begitu banyak Al-Quran cerita ayah? Karena ayah itu mencari nafkah. Dia seluruh yang dicarinya pasti untuk keluarga. Ketika dia sulit, dia berharapkan hasil pekerjaan itu mampu memberikan dan melahirkan anak-anak yang soleh. Maka subhanallah, ibu-ibu yang tinggal di rumah nyaman. Oh, kami ingin jalan Pak Ustadz. Menurut orang, jalan-jalan itu happy. Enggak juga, Bu. Yang ada cuma terbalik.
sudah pulang dari jalan capek, sudah itu sakit dia, Bu. Dari sini semangatnya nggak tanggung-tanggung, naik bus 14 orang sampai ke Harau. Pulang dari Harau 3 hari nggak keluar rumah dia. Kecapean. Rupanya jalan-jalan itu nggak enak. Nggak enak jalan-jalan, duit habis, badan capek. Enakan di rumah, Bu. Wa qarna fi buyutikunna. Duduk dia di rumahnya, beres rumahnya. Masya Allah. Walaupun nanti ada pertanyaan, Pak Ustadz, apakah wajib wanita pandai masak? Ya mungkin nggak ada aturan, tapi maaf, tidak ada masakan yang paling enak kecuali masakan istri. Tidak ada masakan yang paling enak kecuali makanan ibu. Subhanallah, tanya sama suami-suami. Ketika orang punya ibu, dia mengatakan, dia sakit, apa yang dia mintanya? Bukan yang datang dari restoran, tapi dia katakan, saya minta dikirimkan masakan ibu. Maka aneh kalau perempuan nggak pandai masak. Tapi kalau suaminya pandai masak, itu baru luar biasa itu. Subhanallah, diam di rumah. Banyak aktivitas yang bisa dibuat di rumah. Banyak. Subhanallah. Banyak yang bisa dibuat di rumah hari ini. Tidak sedikit orang bergerak dari rumah. Subhanallah. Asalkan dia ada kelebihan yang mampu dia gali, kemudian dia gerakkan dari rumahnya, selesai. Nah, yang berikutnya apa? Adalah memiliki rasa malu, al-ihya. Maka dikatakan al-haya'u la ya'ti illa bil khair. Kata Rasulullah SAW, al-haya'u, rasa malu itu la ya'ti, dia tidak akan illa bil khair, enggak akan datang kepada seseorang kecuali dia akan merasakan rasa malu. Subhanallah, malu pada tempatnya, malu berbuat buruk, malu keluar rumah tidak ada urusan, malu begini-begini. Akhirnya itu akan melahirkan kebaikan. Masya Allah. Maka ibu-ibu yang berbahagia, hari ini bagian dari sebuah proses kita. Hari ini maaf, rasa malu itu yang tidak. Saya risau nengok ibu-ibu hari ini, maaf, dia mungkin sadar atau tidak, kok ada ibu-ibu main TikTok ya? Aneh juga. Anaknya main TikTok, senang dia. Alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya main TikTok dah pandai. Sholat aja nggak ngerti, kok di TikTok pula dibanggakan. Kadang-kadang maaf, orang-orang tua Masya Allah. Coba lihatlah anak-anak kita hari ini. Kalau dia nggak pandai main TikTok, nggak masalah. Atau maaf, dia main TikTok, pakai TikTok yang positif untuk dakwah, silakan. Dia pakai media-media massa, luar biasa. Tapi yang pada akhirnya, kalau yang aneh-aneh yang dibuat, subhanallah, luar biasa. Di penjara sana, terlampau banyak wanita-wanita yang dikurung oleh pemerintah karena membuat sesuatu yang tak elok. Subhanallah. Ibu yang berbahagia, saya lama di BNN dulu, Bu. Sebagai advokasi di BNN, lebih kurang 6 tahun saya di sana. Di BNN Kota Pekanbaru. Kemudian bertemulah dengan orang-orang yang aneh-aneh. Di penjara ketemu, kemudian di masyarakat ketemu. Itu tidak sedikit wanita-wanita yang menjadi korban, entah siapa yang salah dan siapa yang memulainya, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau diruntut,